Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin memberikan hasil analisis quality of service atau COS layanan streaming YouTube menggunakan Wireshark di COS biru kuning. Dengan perkenalkan diri, nama saya Muhammad Faradtama dengan akhiran NIM 0092, lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Divanca Praditya Raffi dengan NIM 2404141101. Perkenalkan nama saya Bapak Syarif Putra Sasangka Wimba dengan NIM 2404140032. Berikut perkenalkan dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk pendahuluan, pengembangan teknologi informasi telah menjadi internet sebagai kebutuhan primer dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan hiburan. Salah satu layanan yang banyak digunakan adalah streaming video, seperti YouTube, Twitch, atau yang lain-lain, yang memerlukan kualitas jaringan tuh yang sangat baik untuk menghasilkan kualitas gambar yang sangat optimal untuk dilihat. Kualitas jaringan ini bisa dapat diukur menggunakan parameter quality of service yang meliputi throughput, delay, jitter, dan packet loss. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini kita akan menjelaskan metode penelitian dengan teman saya Belvarsi. Oke, pertama-tama kita tuh harus perkenalan dulu apa itu throughput atau packet loss atau delay atau jitter. Oke, yang pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai throughput. Oke, throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Nah, throughput juga merupakan kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam BPS atau biasanya kepanjangannya tuh bit per second. Nah, throughput tuh dibagi menjadi beberapa kategori yang dapat dilihat pada tabel eh, di slide berikutnya. Yang kedua tuh ada paket loss. Oke, paket loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang pada jaringan. Paket loss terjadi karena collision dan congestion dalam sebuah jaringan komputer. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan oleh Belvarsi Arif. Oke, selanjutnya di penelitian kita kali ini juga akan membahas tentang delay dan juga jitter. Pertama, delay itu adalah waktu tunda yang disebabkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, congestion, atau juga waktu proses yang lama. Agar menjadi perhatian jika nilai delay tinggi, ini menandakan bahwa jaringan sedang mengalami hambatan atau peningkatan penggunaan. Hal ini perlu diambil tindakan untuk menghindari overload. Delay terbagi dalam beberapa kategori seperti yang bisa dilihat pada tabel. Kemudian selanjutnya ada, eh, mohon maaf, Saudara Farel mungkin bisa mundur dulu slide-nya ke yang bagian metopen. Nah, selanjutnya kita ada bagian jitter. Jitter sendiri itu adalah banyaknya variasi dari delay yang terdapat pada telekomunikasi data di dalam jaringan komputer. Jitter terjadi akibat suatu delay yang terjadi pada router maupun switch, juga diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Mungkin itu tadi penjelasan singkat tentang metode penelitian dan apa yang kami teliti pada penelitian kami kali ini. Kemudian saja akan membahas tentang hasil dan bahasan. Lanjut, next. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dari hasil yang kita amati pada throughput. Nah, kita bisa diamati tabel yang disebut tadi itu merupakan data-data yang sudah kita cari di website. Nah, dapat dilihat dari tabel 1 dan tabel 2, nilai throughput sebesar 12,29 kbps tergolong buruk. Nah, jauh di bawah kebutuhan standar untuk streaming video YouTube yang minimal membutuhkan 512 kbps hingga 2 mbps, tergantung resolusi. Hal ini bisa terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama tuh ada durasi perekaman yang cukup panjang, namun data yang konsumsi rendah. Yang kedua, ada Wireshark hanya menangkap sebagian traffic, misalnya tuh pada sesi buffering ringan gitu.
Yang ketiga tuh ada tidak semua paket data YouTube tuh teridentifikasi dalam rentang waktu analisis. Yang terakhir nilai ini jadi gini, namun nilai ini tetap memberikan gambaran tentang laju data aktual yang tertangkap oleh website selama pengamatan gitu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada paket loss. Nah, bisa dilihat pada tabel itu yang itu adalah data yang kami temukan ketika penelitian di WhatsApp. Oke. Nah, terdapat paket loss sebesar 1,2% selama proses streaming video. Nah, dapat dilihat dari tabel 3 bahwa nilai ini masih tergolong sangat bagus. Tapi dapat berdampak terhadap kualitas layanan jika terjadi secara terus-menerus atau bersamaan dengan delay dan jitter tinggi. Kehilangan paket dapat menyebabkan gangguan seperti penurunan resolusi video, buffering, atau keterlambatan pemuatan konten. Nah, meskipun tidak tergolong kritis, nilai paket loss ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksempurnaan dalam transmisi data pada jaringan Wi-Fi yang bisa disebabkan oleh interferensi sinyal, kemacetan jaringan, atau kondisi perangkat keras jaringan yang tidak optimal. Gitu, guys. Next. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh sahabat saya, Abdul Kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan bagian delay. Dapat dilihat dari gambar di samping ada kategori delay yaitu sangat bagus, bagus, sedang, dan buruk. Dan cara mendapatkan delay sendiri juga dihitung dari panjangnya paket yang terima dan link bandwidth. Kemudian ada data-data yang kita dapati selama kita menggunakan Wireshark mengamati streaming YouTube. Dari tabel 4 atau kategori delay tersebut, dapat dikatakan bahwa rata-rata delay sebesar 137,34 ms, yang dimana angka tersebut tergolong bagus. Meskipun sedikit melewati standar ideal delay untuk aplikasi real time seperti video streaming yang biasanya di bawah 100 ms. Namun, pada praktiknya nilai ini masih dapat diterima dan tidak menimbulkan efek signifikan terhadap kualitas streaming. Next. Kemudian eh, yang terakhir ada jitter. Bisa lihat juga ada kategori jitter yang dimana sangat bagus, bagus, sedang, dan buruk. Kemudian jitter dapat didapati dari total variasi di delay dibagi dengan total paket diterima. Kemudian ada data yang kita dapati selama pengamatan. Lihat dari tabel 5 atau tabel kategori jitter tersebut. Jitter sebesar 137,32 ms. Tergolong buruk. Karena standar jitter untuk streaming yang baik biasanya kurang dari 30 ms. Nilai jitter yang besar menunjukkan bahwa ada ketidakteraturan waktu kedatangan paket yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas video seperti lag, stutter, atau audio tidak sinkron. Meskipun tidak terjadi paket loss, jitter yang tinggi tetap dapat berdampak negatif terhadap pengalaman pengguna. Mungkin sekian dari hasil pembahasan dan selanjutnya akan masuk ke bagian kesimpulan. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan. Penelitian terhadap jaringan Wi-Fi Coast Green Blue saat streaming. Penelitian terhadap jaringan Wi-Fi Coast biru kuning saat streaming YouTube menunjukkan bahwa kualitas jaringan belum optimal. Throughput rendah sebesar 12,29 kilobyte per second menjadi indikator utama lemahnya performa. Meski paket loss 1,2% masih baik, delay rata-ratanya tuh sekitar 137,34 ms tergolong wajar. Namun, jitter tinggi sebesar 137,32 ms dapat menyebabkan gangguan seperti lag dan desinkronasi audio. Diperlukan optimalisasi seperti peningkatan bandwidth, manajemen traffic, dan
evaluasi perangkat keras. Studi ini juga menegaskan pentingnya Warsar dalam analisis kualitas layanan jaringan secara data driven. Sekian dari kelompok 3. Kami semua mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Tuh, ketawa bener. anjing? Kenapa Arif ketawa? goblok, Cok. Kenapa tawa anjing? Nggak ngerti gue juga anjing. Gue nahan nangis anjing. Gue nahan nangis bangsa ketawa. Kata gue Ketawa-tawa ketawa anjing anjing. nih orang, kata gue nih orang ngobat anjing. Asulah. Tiba-tiba ketawa kan. Coba Rel, end dulu Rel, dapat rekotannya nggak Rel? Gue backup kok. Gue ada 2. Alias gue download, gue record OBS sama dari Zoom kalau dapat nanti. Wih, Oke, thank you Rel, banget, thank you. Rel. Sumpah, Sorry Rel. Rel. Gak respect banget sih, Wo. Dadah, assalamualaikum. Sorry Rel, sorry. Thank you, Rel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kos gua anjing kok Divan?